Indonesia, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, kelas 3B dengan NIM 2023100320342. Di sini saya akan memberikan penjelasan atau mempresentasikan tentang kerancuan berpikir, yaitu kerancuan relevansi. Kerancuan atau relevansi, ignorantio elensi atau kerancuan yang tidak relevan adalah jika sebuah argumen yang dimaksudkan untuk mendukung suatu kesimpulan tertentu namun diarahkan dan digunakan untuk membenarkan kesimpulan yang lain. Yang pertama, argumen ad baculum, pernyataan yang rancu karena mendasarkan diri pada kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan sehingga sebuah kesimpulan menjadi disetujui. Contohnya kayak kalau kamu tidak menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, kamu tidak akan mendapatkan bonus. Jadi ini seperti mengancam atau menakut-nakuti. Terus yang kedua ini ada argumen ad hominem, yaitu pernyataan yang rancu yang lebih diarahkan pada pribadi daripada argumen yang dikemukakan. Contohnya kayak kamu selalu berbicara tentang pentingnya menjaga kesehatan, tapi kamu sendiri sering makan junk food. Jadi ini lebih menuju ke ketika seseorang memberikan argumennya tentang pentingnya menjaga kesehatan dan dirinya sendiri itu tetapi selalu makan makanan yang junk food kayak gitu ya. Orang itu lebih diarahkan kepada pribadinya. Kamu aja sering makan junk food kayak gitu. Jadi lebih ke pribadinya, bukan ke argumennya orang itu gitu. Terus yang ketiga itu ada argumen ad ignorantiam, pernyataan rancu yang muncul dari ketidaktahuan. Contohnya, dia tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak curang dalam ujian, jadi dia pasti curang. Jadi kan dia tidak tahu kalau seseorang itu curang atau tidak dalam melakukan ujian gitu kan. Jadi orang menyimpulkan bahwa dia pasti curang kayak gitu. Jadi ketidaktahuannya itu pasti, karena ketidaktahuan itu muncullah kerancuan kayak gitu. Terus yang keempat ini ada argumentum ad misericordiam, yaitu pernyataan yang rancu karena belas kasih. Ini lebih mengarah yang tidak logis ya, melainkan ke psikologis, lebih ke diarahkan pada psikologis, bukan pernyataan yang logis kayak gitu. Contohnya, Ibu guru, tolong beri saya nilai yang bagus. Saya sudah belajar sepanjang malam dan saya sangat lelah. Saya benar-benar butuh nilai untuk lulus. Jadi ini lebih ke psikologis karena rasa kasihan, bukan, kan nggak logis karena belajar sepanjang malam harus dikasih nilai yang bagus gitu kan. Kalau pekerjaannya yang tidak bagus, ya masa mau dikasih nilai bagus. Jadi ini kerancuannya ini lebih mengarahkan ke psikologis karena belas kasihan, jadi dikasih nilai yang bagus kayak gitu. Terus ada yang kelima ini argumentum ad populum, yaitu pernyataan yang rancu karena kebenarannya didasari oleh pendapat orang banyak. Contohnya seperti semua orang memilih orang itu untuk menjadi ketua RT, pasti orang itu baik. Jadi karena orang-orang mayoritas atau kebanyakan orang memilih si A, jadi mereka beranggapan bahwa si A ini orang yang baik kayak gitu. Jadi argumentum ad populum ini pernyataannya rancu karena kebenarannya itu didasari oleh pendapat orang banyak. Terus yang keenam ini argumentum ad
racun diam, yaitu mendasarkan pernyataannya rancu yang mendasarkan pembenaran dari dukungan atau pendapat orang yang terkenal. Seperti contohnya, menurut seorang penyanyi yang populer, metode belajar ini adalah metode yang paling efektif. Jadi karena yang mengatakan itu adalah orang yang terkenal, jadi itu dibenarkan gitu loh. Karena orang yang terkenal yang memberikan pernyataan argumen itu, jadi itu dibenarkan gitu. Terus yang ketujuh ada argumen ad ignominiam, yaitu pernyataannya rancu dengan memberi berdasarkan pembenarannya dengan cara membuat lawan bicara malu. Contohnya, kamu ingin menjadi seorang penulis, tidak takut disebut seorang pengangguran, kayak itu. Jadi kayak membuat pernyataan ini itu membuat lawan bicaranya malu, akhirnya oh benar ya, kayak gitu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan atau saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.